Pada video ini, berisi penjelasan mengenai cara membuat dinding lantai 1 berdasarkan denah yang diberikan menggunakan Autodesk Revit yang akan dibagi menjadi 3 segmen utama, yaitu sebagai berikut. Pada segmen pertama, terdapat penjelasan mengenai cara mengatur material dinding sesuai dengan material yang sering digunakan di Indonesia. Selanjutnya, terdapat penjelasan mengenai cara menggambar dinding sesuai dengan denah lantai 1 yang telah diberikan. Dan yang terakhir, terdapat penjelasan mengenai cara membuat lubang dinding atau yang biasa disebut dengan wall opening yang bertujuan untuk menghindari terjadinya clash atau tabrakan yang terjadi antara bidang arsitektur dan bidang struktur. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut ke segmen yang pertama. Pada segmen pertama, kita akan mengatur material dinding terlebih dahulu. Untuk mengetahui lapisan dinding, maka kita akan membutuhkan gambar referensi, yaitu sebagai berikut saya masukkan. Kita akan mengatur material menjadi 3 lapisan, yaitu pada lapisan tengah terdapat pasangan batu bata, selanjutnya dikasih lapisan plesteran, serta acian. Oke, maka dari itu kita akan mencoba mengikuti lapisan ini pada dinding kita. Caranya bisa ke menu arsitektur, selanjutnya pilih wall di sini, wall arsitektural. Selanjutnya kita akan memilih dinding di mana basic wall aja. Pilih untuk basic wallnya wall red 300 con. Selanjutnya kita bisa edit type. Selanjutnya terlebih dahulu kita duplikat terlebih dahulu di sini. Duplikat, ganti namanya menjadi dinding bata. Dinding batu bata. Setelah itu bisa klik OK. Selanjutnya kita klik struktur, di sini terdapat edit, kita klik. Oke, maka dari itu kita ubah ketebalannya ini menjadi 110. Setelah itu kita harus menambahkan lapisan sebagai plaster serta aciannya. Maka kita bisa klik insert di sini. 1 2 3 4. Terdapat 7 lapisan. Oke, untuk lapisan nomor 2 kita bisa naikkan. Bisa diklik nomor 2-nya, terus diklik up sehingga dia naik. Nomor 3 juga klik up. Selanjutnya nomor 4 kita down sampai sini. Selanjutnya nomor 4 kita down juga seperti ini. Oke, setelah itu untuk fungsinya kita ubah namanya. Untuk lapisan nomor 1 kita ubah menjadi finish 2. Finish 2. Selanjutnya nomor 2 kita ubah menjadi finish 1. Begitupun dengan nomor 6 kita ubah menjadi finish 2. Dan finish 1 untuk nomor, maaf ini finish 1. Dan nomor 7 finish 2. Selanjutnya kita akan mengubah ketebalan atau thickness di sini. Untuk finish 2 kita kasih ketebalan 0,5. 0,5 ya kalau di Autodesk Revit. Selanjutnya finish satunya kita ubah menjadi 15. Begitupun dengan yang bawahnya. Untuk finish nomor 6 kita kasih 15, serta yang terakhir 0,5. Oke, lapisannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya kita ubah materialnya. Untuk struktur 1 kita akan mengubah menjadi material batu bata. Maka bisa diklik pada material, kita klik titik 3 di sini. Oke, di sini muncul materialnya. Kita cari untuk batu bata, kita ketik brick, BRICK, kita pilih brick common. Selanjutnya kita klik kanan, duplikat namanya menjadi batu bata. Oke, jika sudah kita bisa klik OK. Batu bata, klik OK. Oke, otomatis dia menjadi material batu bata. Seperti ini arcirannya. Selanjutnya kita ubah untuk finish satunya menjadi plasteran. Kita klik titik 3 di sini. Selanjutnya bisa cari concrete atau concrete. Kita coba pilih yang ini. Cast in place gray. Kita klik kanan, duplikat namanya menjadi plaster. Oke, jika sudah kita bisa klik OK. Oh tidak bisa namanya, berarti harus diganti namanya lagi. Plaster tulisannya pakai E, coba plasteran seperti ini.
Oke, bisa. Begitupun dengan yang non finish nomor 1, kita ubah menjadi plaster. Karena kita udah mencari, di sini bisa namanya langsung sama, plasteran. Kita bisa klik OK lagi materialnya. Oke, sekarang udah sama materialnya. Selanjutnya kita membuat material acian pada bagian finish 2 nomor 1 dan 7. Kita bisa klik titik 3 di sini. Di sini kita bisa cari default ini. Kita bisa duplikat namanya menjadi acian. Oke, jika sudah, kita bisa klik ini untuk replace this asset pada bagian appearance. Selanjutnya untuk replace this asset. Selanjutnya di sini kita coba cari plaster. Terus pilih yang pada appearance stucco di sini. Stucco. Kita pilih bagian weight. Nih. Fine weight ya. Nih, ini pilih fine weight. Selanjutnya untuk memasukkannya kita klik tombol ini. Oke, jika sudah masuk, otomatis dia akan terganti dan bisa klik OK. Ini kita ganti menjadi acian. Oke ya. Ini menjadi acian. Selanjutnya nomor 7 kita ubah menjadi acian. Tinggal kita cari acian. Udah ada. Kita klik OK. Oke, berikut materialnya udah sesuai dengan yang ada pada dinding yang sering digunakan di Indonesia. Mohon maaf, ini bisa 5 ya, jangan 0,5, kita klik 5 aja. Karena satuan yang kita gunakan adalah mili. Oke, seperti itu. Jadi total thickness di sini 150 atau 15 cm. Jadi total ketebalannya ini terdapat 5, 15, 110, 15 dan 5. Oke, untuk mengatur materialnya sudah sesuai dengan yang ada pada dinding di Indonesia. Kita bisa klik OK. Dan klik OK lagi. Oke, setelah mengatur material kita bisa menggambar dinding pada grid yang telah ditentukan. Pada segmen kedua, kita akan menggambar dinding sesuai dengan denah yang telah diberikan. Oleh karena itu, kita akan memunculkan kembali denah yang sebelumnya kita sembunyikan. Caranya kita bisa klik reveal hidden element atau lampu di sini. Kita bisa klik denahnya. Selanjutnya kita bisa klik kanan di mouse. Selanjutnya unhide in view element. Selanjutnya kita bisa klik lampu untuk mematikannya. Maka otomatis denahnya sudah muncul pada project gambar seperti itu ya. Kita bisa geser untuk denahnya agar tidak menghalangi saat kita menggambar. Selanjutnya kita bisa pergi ke tab arsitektur, kita pilih wall arsitektur. Oke, sebelum kita memodelkan denahnya, perlu kita ketahui bahwa pada denah ini memiliki ketinggian berbeda pada dindingnya. Pada bagian sini memiliki ketinggian 2600, sedangkan ini juga berbeda dan depannya juga berbeda. Oleh karena itu kita fokus terlebih dahulu untuk memodelkan dinding bagian tengah, selanjutnya bagian sini serta bagian sininya. Untuk bagian sini kita perhatikan untuk base constraint-nya kita tetap pergi ke lantai 1. Untuk base offset-nya kita kurangi menjadi 50, minus 50 karena pada seri strukturnya memiliki kedalaman yaitu 50 pada level slope. Untuk ke top constraint-nya kita tetap ke lantai up to level lantai 2. Untuk top offsetnya kita kurangi menjadi minus 200 karena pada ketebalan balok pada seri struktur yaitu 200 mm. Setelah itu kita bisa langsung memodelkan dinding sesuai dengan denah yang telah diberikan pada bagian sini sampai sini. Modelkan sesuai dengan denah yang telah diberikan. Lanjut ke sini. Belum sesuai, kita bisa klik wall lagi arsitektural ke sini.
Oke, untuk bagian tengahnya sudah termodelkan. Selanjutnya kita modelkan bagian belakang. Kita ubah top constraint-nya menjadi up to level duct beton. Untuk top offsetnya tetap minus 200. Kita gambar dari sini, dan sini. Untuk depannya kita ubah dindingnya. Untuk top constraint-nya menjadi connected, unconnected. Untuk angkanya menjadi 1500. Kita modelkan dari sini. Kita juga bisa copy di sini. Kita CO, copy dari grid sini ke grid sini. Oke. Selanjutnya setelah kita memodelkan, kita bisa melihat 3D-nya, 3D view di sini bisa kita klik. Untuk navigasi pada tampilan 3D, kita bisa ketik keyboard yaitu shift serta ditambah dengan mouse di tengah. Kita bisa untuk melakukan rotate di sini. Untuk menggeser kita bisa klik tengah pada mouse untuk menggeser. Selanjutnya kita juga bisa melihat tampilan realistiknya seperti ini untuk melihat tampilan realistik pada Autodesk Revit. Oke, untuk penggambaran Revit atau penggambaran dinding cukup sampai sini pada segmen kedua. Selanjutnya kita muncul ke segmen ketiga untuk melubangi dinding agar tidak menabrak antara seri arsitektur serta seri strukturnya. Pada segmen ketiga, kita akan melubangi dinding agar tidak menabrak antara seri arsitektur serta seri strukturnya. Kita akan melubangi dinding setiap ada kolom yang ada pada denah di sini. Jadi terdapat dua kolom jenisnya, yaitu kolom dengan dimensi 300 x 150 serta kolom dengan dimensi 150 x 950. Nantinya kita akan melubangi setiap dinding pada denah ini agar sesuai dengan denah yang telah diberikan. Oke, sebagai contoh kita coba untuk melubangi bagian sini atau membuat wall opening. Kita bisa klik terlebih dahulu untuk dindingnya. Selanjutnya kita bisa klik wall opening. Selanjutnya kita bisa membuat lubang untuk asal terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita bisa ngeklik untuk wall openingnya. Kita ubah terlebih dahulu untuk top offsetnya yaitu minus 200, sedangkan base offsetnya kita ubah menjadi minus 50 sesuai dengan ketinggian yang ada pada dinding. Oke, lanjut kita ubah untuk dimensinya yaitu 300. Untuk dimensi sudah sesuai yaitu 300 ya di sini. Namun kita belum tahu apakah wall opening ini sudah terdapat di letak di tengah-tengahnya. Maka dari itu kita coba cek. Kita bisa ketik RP, rough plan, RP aja di keyboard. Selanjutnya kita bisa klik pick line di sini. Kita ganti offset angkanya menjadi 150. Kita pilih untuk bagian sininya ke arah kiri dan bagian sini ke arah kanan. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa untuk mensejajarkan antara lapan dengan dindingnya. Kita bisa ke arah sini, AL, align, atau bisa diketik juga di keyboard AL. Pick terlebih dahulu untuk referennya. Selanjutnya kita bisa klik untuk dindingnya. Lakukan hal yang sama, kita klik terlebih dahulu referennya dan klik bagian sini untuk dindingnya. Oke, karena referen ini sudah tidak diperlukan, bisa dihapus. Ini juga bisa dihapus. Kita coba cek 3D-nya. Otomatis dinding sudah terlubangi dengan wall opening ya. Jadi dia sudah tidak menabrak antara kolom struktur serta pada dinding di bagian arsitekturnya. Oke, selanjutnya kita akan coba bikin lubang di daerah persimpangan. Caranya bisa kita klik terlebih dahulu wall opening di sini. Buat wall opening dari sini ke sini asal terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa ubah untuk dimensinya menjadi 300. Oke, kita cancel aja. Kita ubah terlebih dahulu untuk top offsetnya yaitu minus 200 dan base offsetnya minus 50. Oke, selanjutnya kita bisa bikin RP lagi, RP di keyboard.
pick line 150 untuk offsetnya, arahkan ke arah bawah seperti ini. Kita bisa AL atau align di sini. Kita pick terlebih dahulu untuk rough plane-nya, lalu kita klik untuk dindingnya. Maka dari itu untuk ininya sudah sesuai ya. Selanjutnya untuk di daerah persimpangan kita harus membuat dua wall opening untuk bagian dinding bagian sini serta dinding bagian sini. Kita buat wall opening di sini. Bikin asal terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita bisa klik wall openingnya. Kita ubah top offsetnya menjadi minus 200 serta base offsetnya minus 50. Oke, setelah itu kita bisa ubah dimensinya menjadi 150 di sini. Dan jangan lupa untuk di align lagi. Kita sejajarkan dari sini ke sini. Seperti ini. Kita coba cek 3D-nya, otomatis dia juga sudah terlubangi. Oke. Jadi untuk daerah persimpangan kita harus membuat dua kali wall opening, yaitu wall opening untuk bagian sininya, dinding bagian sini serta dinding bagian sini. Yang penting untuk dimensi akhirnya bagian sini ke sini yaitu 300 seperti ini ya. Oke, lakukan hal sama, kita coba untuk bagian sini, kita bikin untuk yang dimensinya 150 kali 150. Kita buat wall opening seperti ini. Selanjutnya kita klik wall openingnya. Jangan lupa untuk diubah top offsetnya menjadi minus 200 dan base offsetnya minus 50. Dan jangan lupa disejajarkan. Klik terlebih dahulu dinding sini, lalu diklik bagian dinding sana. Seperti ini. Oke, lakukan hal yang sama ke setiap kolom yang ada pada denah di sini. Jadi kita harus membuat beberapa wall opening. Untuk sini karena memiliki ketinggian yang berbeda, kita coba untuk modelkan terlebih dahulu sebagai contoh. Kita coba bikin wall opening. Di sini juga sama, kita harus membuat dua wall opening. Atau enggak, terdapat dua cara juga. Kita bisa buat split di sini, split elemen. Kita klik bagian sini, lalu kita hapus bagian dinding sini, kita hapus delete. Lalu kita buat wall opening bagian sini. Wall opening seperti ini. Selanjutnya klik wall openingnya, ubah top offsetnya menjadi minus 200 dan base offsetnya minus 50. Karena pada dinding bagian sini up to levelnya itu level dark beton, kita samakan ya, jangan lupa. Oke, setelah itu bisa untuk disejajarkan dinding bagian sini. Di align, kita klik dinding bagian sini ke sini seperti ini. Begitupun dengan bagian sini ya, klik dan klik seperti ini. Teman-teman modelkan seluruh wall opening pada denah ini, karena jika saya memodelkan akan memakan banyak durasi, jadi nanti videonya akan dipercepat. Teman-teman diperhatikan lagi cara membuatnya. Nanti kita ketemu pas sudah semuanya termodalkan untuk wall openingnya. Berikut ini merupakan hasil ketika kita sudah menyelesaikan pembuatan wall opening ya. Jadi setiap kolom yang ada pada denah sudah termodelkan untuk wall opening atau lubang pada dindingnya. Kita bisa lihat dalam bentuk 3D-nya seperti ini. Untuk wall openingnya sempurna, tidak ada yang tidak terlubangi ya. Jadi dengan begini nantinya tidak akan terjadi tabrakan atau clash antara seri arsitektur dengan seri struktur pada Revit-nya. Oke, mungkin dalam pembuatannya perlu diperhatikan bahwa kolom yang dengan dimensi 300 kali 150 itu sejajar dengan semuanya ya. Jadi bagian sini dengan bagian kanannya itu sejajar. Begitupun dengan yang tengah, itu sejajar bagian sininya dan sebagian sininya. Tiga-tiganya sejajar. Itu diambil dari 150. Kita coba cek ukurannya. 150 dari sini.
Ini 150 bagian sininya. Begitupun dengan yang bagian sini, itu jarak dari sini ke sininya 150. Tolong diperhatikan. Begitupun dengan yang bagian bawahnya itu 300 kali 150 sejajar semuanya. Mungkin dalam pembuatannya jika ada kendala bisa ditanyakan dalam kolom komentar. Pada video ini cukupkan kali ini saja. Mungkin pada video selanjutnya kita akan membuat video cara membuat lantainya.